Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, salam jumpa kembali dengan Ruang Belajar Bhinneka. Kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar, kegiatan ekonomi dan berbagai jenis pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan terkait, jenis-jenis pekerjaan terkait sosial budaya, dan mendistribusikan kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan, yang terdapat pada buku kelas 4, tema 4, subtema 1, 2, dan 3. Pertama-tama mari kita pelajari jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar, terlebih dahulu. Orang cenderung menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, termasuk dalam bidang pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan berdasarkan lingkungan tempat tinggalnya. 1. Mata pencaharian masyarakat di daerah pantai, antara lain nelayan, pengusaha tambak udang dan bandeng, petani garam, perajin hasil laut, serta pedagang di sekitar pantai. 2. Mata pencaharian masyarakat daerah dataran rendah, antara lain sebagai petani, buruh tani, pedagang hasil bumi, perajin alat-alat rumah tangga dan alat pertanian, peternak, buruh musiman, karyawan, pegawai, pedagang, serta pekerja jasa. 3. Mata pencaharian masyarakat di dataran tinggi, antara lain sebagai peternak, petani palawija, sayuran, buah-buahan, dan bunga, perkebunan teh, kopi, dan cengkih, pekerja, buruh perkebunan, pekerja pertukangan, dan pedagang. 4. Mata pencaharian masyarakat kota, mata pencaharian penduduk perkotaanlah yang paling bervariasi, misalnya pekerja jasa, karyawan swasta, wira swasta, pedagang, dan buruh. Demikian tadi, jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar. Setelah teman-teman paham dengan pembelajaran tersebut, selanjutnya mari kita pelajari materi selanjutnya, yaitu kegiatan ekonomi dan berbagai jenis pekerjaan. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 macam yaitu sebagai berikut. 1. Kegiatan produksi, adalah kegiatan yang menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh kegiatan produksi adalah industri dan kerajinan. 2. Kegiatan distribusi, adalah penyebaran hasil produksi kepada konsumen. Produk yang dihasilkan produsen disalurkan kepada pemakai atau konsumen melalui perantara. Perantara atau orang yang menyalurkan hasil produksi kepada konsumen disebut distributor. Contoh kegiatan distribusi adalah agen tenaga kerja, agen makanan ringan, dan agen koran. 3. Kegiatan konsumsi, adalah kegiatan memakai atau menggunakan suatu produk barang atau jasa yang diproduksi atau dibuat oleh produsen. Contoh kegiatan konsumsi adalah berobat ke dokter, tat cukur di tukang pangkas rambut, dan makan di warung. Orang yang melakukan kegiatan ekonomi disebut pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi dibedakan menjadi 2 yaitu produsen dan konsumen. Produsen melakukan kegiatan produksi yaitu menghasilkan barang dan jasa. Adapun konsumen melakukan kegiatan konsumsi untuk mendapatkan barang dan jasa. Jika kita amati lebih jauh, kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitar kita ada beberapa jenis pekerjaan yang terkait. Misalnya dalam sebuah toko, kegiatan ekonomi yang terjadi yaitu distribusi. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, memerlukan beberapa jenis pekerjaan yang terlibat di dalamnya, yaitu pelayan dan kasir. Demikian tadi, kegiatan ekonomi dan berbagai jenis pekerjaan. Setelah teman-teman tentang materi di atas, pembelajaran selanjutnya adalah tentang jenis-jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi ada 2 jenis pekerjaan, yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa dan pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang dapat digunakan oleh orang lain. Nelayan adalah salah satu contoh pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu menghasilkan ikan untuk dapat dikonsumsi orang lain. Contoh lain yaitu petani dan peternak. Adapun pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang tidak menghasilkan barang, tetapi memberikan pelayanan yang dapat dinikmati oleh orang lain, contohnya guru, dokter, dan perawat. Itulah tadi jenis-jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi. Setelah teman-teman memahami materi tersebut di atas, selanjutnya kita akan belajar tentang
kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan terkait. Pada MUPEL, IPS KD 3.3 dan 4.3. Ingatlah kembali pembelajaran tentang kegiatan ekonomi. Setiap manusia pasti melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang melakukan kegiatan produksi, ada yang melakukan kegiatan distribusi, dan ada yang melakukan kegiatan konsumsi. Contoh, nelayan yang melakukan kegiatan ekonomi dengan menghasilkan ikan, kegiatan jual beli di pasar, dan proses pengiriman barang sampai ke tangan orang yang membutuhkan. Demikian tadi, kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan terkait. Lalu yang terakhir kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan terkait sosial budaya. Perajin adalah orang yang pekerjaannya membuat dan menghasilkan barang kerajinan. Perajin termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang atau produksi. Produksi adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Hasil kerajinan antara lain hiasan dinding, perhiasan, kain tenun, dan batik. Hasil kerajinan dapat digunakan sebagai cenderamata atau souvenir. Ada perajin kayu, gerabah, rotan, dan lain-lain. Hasil kerajinan sekarang ini sudah berhasil menembus pasaran dunia, misalnya Eropa. Dalam melakukan pekerjaannya, perajin juga membutuhkan bantuan dari jenis pekerjaan lainnya. Mendiskusikan kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan. Masih ingatkan kalian yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Apa saja yang termasuk kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan-kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa yang bernilai ekonomi. Dalam kehidupan masyarakat kalian tentu sering menemui orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Contoh kegiatan ekonomi dapat dilihat pada pembuatan meja, kursi, dan baju. Dalam pembuatan meja dan kursi, dibutuhkan proses panjang dan melibatkan berbagai pekerjaan. Dimulai dari tukang gergaji yang menggergaji batang pohon menjadi potongan-potongan kayu. Potongan-potongan kayu tersebut, kemudian dibuat berbagai jenis meja kursi dan berbagai jenis mebel lainnya. Setelah jadi, dibutuhkan pekerja untuk merapikan dan mengecat sehingga menjadi meja kursi yang siap dipakai. Meja kursi yang siap pakai tersebut, kemudian dijual ke konsumen melalui toko-toko atau penjual keliling. Hal serupa juga terjadi pada proses pembuatan baju. Dalam pembuatan baju memerlukan proses yang panjang dan melibatkan banyak tenaga kerja dimulai dari mencari bahan baku hingga akhirnya sampai ke tangan konsumen untuk dipakai. Untuk membuat sepotong baju dibutuhkan kapas yang dihasilkan oleh petani, pengolahan dan pewarnaan di pabrik, pemintalan benang, penenunan, setelah menjadi kain dijahit oleh penjahit, dipasang kancing yang berasal dari pembuat kancing, didistribusikan oleh agen distribusi, dan sampai ke tangan konsumen. Teknologi yang digunakan dalam pembuatan baju ada yang tradisional dengan tenaga manusia dan ada yang modern menggunakan mesin-mesin pabrik. Semoga teman-teman semua dapat terbantu dalam memahami pembelajaran pada MUPEL IPS. Tema 4 Subtema 1 yaitu jenis-jenis pekerjaan. Subtema 2 pekerjaan di sekitarku, dan subtema 3 tentang pekerjaan orang tuaku.